أتقدم باسمي وبجميع المحبين طلاب العلم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة للرابطة العلوية ومنسوبيها والقائمين عليها، خصوصا الحبيب توفيق وسائر الإخوان والحبايب الذين هم معه، جزاهم الله خير، وأسأل الله لهم دوام التوفيق والسداد والسير إن شاء الله بهذه الرابطة إلى ما يرضي جدهم النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، إلى ما يرضي جدهم النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, hari ini ada kabar gembira untuk teman-teman semuanya yang selama ini beberapa bulan ke belakang tidak ada kabar terkait postingan Lora Ismail Al-Khalili terkait tesis Kiai Imad. Dan kali ini saya menyaksikan, kayaknya baru kali ini teman-teman ya, beliau membuat tulisan sekitar tesis Kiai Imad. Ini sangat bagus sekali menurut kita ya kalau kita baca. Jadi judulnya itu ketika tesis Kiai Imad go internasional. Oke, biar nggak terlalu lama saya akan bacakan saja teman-teman ya. Informasi yang sudah bukan rahasia. Banyak para kiai yang akhir-akhir ini dikirimi kitab-kitab karya Kiai Imad secara gratis. Entah apa motif dan tujuannya. Mungkin agar beliau-beliau menyadari bahwa ada kitab-kitab berharga yang perlu beliau semua miliki, karya seorang Kiai Imad dari Kresek, Banten. Para supporter Kiai Imad memang cukup militan, bukan cuma ngepost postingan-postingan tentang tesis Kiai Imad dan video-video pendek tentang kesesatan Ba'alawi. Setiap harinya, ya kan kelihatan. Mereka juga berusaha dan mengupayakan agar tesis Kiai Imad diketahui oleh dunia internasional. Sejak isu nasab ini meledak, saya juga ikut bergabung ke grup-grup internasional yang mengkaji nasab seperti grup Naqobah Ashraf Internasional, Naqobah Ashraf Mesir, Al-Ansab Al-Arabiyah, dan grup-grup nasab lainnya. Di situ ada saja beberapa muhibbin Kiai Imad. Kalau bahasa Lora Ismail itu, ini namanya muhibbad, yang dengan pede ngepost tesis, artikel, bahkan video Kiai Imad yang berbahasa Arab. Salah satunya yang membantah statement Syekh Ali Jum'ah. Masya Allah wa tabarakallah. Saking pedenya nih muhibbad ini, mukimad aja lah biar gampang ya. Saking pedenya mukimad ini ngepost video ceramah Kiai Imaduddin yang membantah Syekh Ali Jum'ah di salah satu grup yang di mana namanya di grup para nasabah internasional. Ya diketawain teman-teman. Kita lanjutkanlah. Lantas bagaimana tanggapan para anggota grup dari berbagai negara itu? Silahkan kalian lihat sendiri. Tapi sebagai orang Indonesia, siap-siaplah izin, karena di grup-grup itu tak ada satupun yang mendukung Kiai Imad. Teman-teman ya, sekali lagi saya ucapkan, saya kasih informasi kepada kalian bahwa ulama-ulama ansab di internasional itu tidak ada yang mendukung sama sekali kepada Kiai Imad. Cuman klaim-klaim mereka saja. Grup-grup mukimad itu yang mengklaim bahwa nasab Naqobah internasional mendukung Kiai Imad. Nggak ada. Nggak ada satupun ulama-ulama nasab internasional yang mendukung tesis Kiai Imad yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ya. Itu nggak ada yang mendukung tadi. Akhirnya para pendukung Kiai Imad di grup-grup itu cuma jadi Heri. Allahu Akbar, Lora. Heri alias heboh sendiri. Emang sih, emang mereka itu suka begitu, heboh-heboh sendiri. Salah satu dari anggota grup bermarga Al-Hazimi atau Al-Hashimi, salah satu suku di Hijaz, mengomentari tesis Kiai Imad yang dipost salah satu fansnya di grup. Salah satu dalil Kiai Imad selama ini yang membuatnya hakul yakin Ba'alawi bukan dzurriyyah adalah karena golongan Ba'alawi tidak disebutkan dalam kitab para ulama Yaman seperti Muslim Al-Lahji, kitab Ibnu Samurah, dan kitab Al-Malik Ar-Rasuli. Nah, ini ada catatan Arabnya dan juga terjemahnya.
Hadzal Indonesi jahilun fi ma'rifati. Oke, kita langsung aja ke bahasa Indonesianya saja biar cepat teman-teman ya. Orang Indonesia ini yang dimaksud oleh ulama Al-Hazimi ini yaitu Kiai Imad. Ya, yang dimaksud oleh klan Al-Hazimi ini yakni Kiai Imad. Orang Indonesia ini atau Kiai Imad bodoh tentang kitab-kitab tarojim dan tabaqah. Muslim Al-Lahji dalam kitabnya hanya menyebut sejarah Imam Ahmad bin Yahya bin Husain. Padahal di zamannya ada banyak ahlul bait yang lain di Yaman yang beliau itu disebutkan. Kitab Ibnu Samurah sudah diklarifikasi oleh Al-Janadi bahwa dalam kitabnya ia hanya menyebut data dan informasi tentang sebagian fuqaha yang kabarnya sampai kepadanya saja. Masih banyak ulama lain yang belum ia sebutkan yang akhirnya disempurnakan oleh Al-Janadi. Sedangkan dalam kitab Al-Malik Ar-Rasuli ini problematik ya, yang dijadikan hujah oleh Imaduddin itu. Di situ disebutkan data-data tentang para ulama yang baru lahir setelah wafatnya penulis. Itu problematik di situ ya, teman-teman. Jadi harus bisa menyaring lah tetap kita juga ya. Kita lanjut. Di postingan grup lainnya salah satu pendukung Kiai Imad berkomentar dengan bahasa Arab yang patah-patah dan apa adanya. Lora Ismail ini terlalu jujur ya. Syekh ini atau yang dimaksud muridnya ini yakni Imad mungkin ya. Karena dalam kurung ada Syekh Imad. Siap berdebat dan berdiskusi dengan siapapun terkait batanya nasab Ba'alawi. Ini salah satu pendukung Kiai Imad yang mengirim di mana di grup Nasabah Internasional, teman-teman. Membacanya saya hanya berdecak, kata Lora Ismail, tidak kagum ya, tidak kagum. Apalagi saya. Ya saya tidak kagum apalagi Lora Ismail seperti itu ya. Tapi kita patut mengapresiasi niat baik para pendukung Kiai Imad. Mungkin mereka ingin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan ingin menyadarkan para pengkaji nasab dari negara manapun tentang bahaya dan palsunya nasab Ba'alawi. Meskipun pada akhirnya gak ada satupun yang setuju dan mendukung pendapat mereka. Paling tidak ada sebagian komentar dari para anggota di grup nasab internasional itu sendiri yang mengirim emot senyum, emot ketawa. Artinya itu bisa saja mengetawakan Kiai Imad. Begitu ya. Masya Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tapi jangan GR dulu dan jangan bangga dulu, kata Lora Ismail. Ingatlah, sebuah kata-kata hari ini, wahai para muhibbin Kiai Imad atau Mukimad, kadang ada orang tersenyum dan tertawa. Ia bukan tertawa bersamamu, tapi menertawakan dirimu. Cakep. Pada akhirnya kita tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Sumber daripada FB Lora Ismail Al-Khalili. Beliau salah satu cicit Syekhana Khalil Bangkalan. Insya Allah beliau orang alim, beliau orang soleh. Ya, banyak sekali keluarga daripada Syekhana Khalil yang Masya Allah masyhur-masyhur dan juga alim-alim alama. Di antaranya pengarang kitab Kalla Saya'lamun Muhammad Ismail Al-Askhali, muridnya Mbah Maimun Zubair yang mengarang kitab Kalla Saya'lamun fi tafsirim Mbah Maimun Zubair. Masya Allah luar biasa ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Mungkin ini awal mula postingan Lora Ismail Al-Khalili selama beberapa bulan ke belakang ya, nggak posting seperti ini lagi. Dan akhirnya sekarang beliau memposting kembali opini-opini beliau tentang tesis Kiai Imad yang acak-acakan, yang amburadul. Masya Allah wa tabarakallah. Saya ucapkan terima kasih kepada Lora Ismail Al-Khalili. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Dan juga untuk kami, para muhibbin Lora, para muhibbin habaib, para muhibbin kiai, para muhibbin syekhuna, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.